Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Telah disebutkan beberapa penjelasan yang disebutkan oleh muallif Fadilati Syekh Hamad ibn Ibrahim Al-Utsman hafizahullah dari beberapa perkara yang menghalangi seorang dari kebenaran. Pada nomor yang ke-23 yaitu kasratu ahlil batil, banyaknya ahlil batil, orang yang melakukan kebatilan, sehingga banyak di antara mereka yang berpindah dari kebenaran menuju ke kebatilan disebabkan karena yang pertama melihat kebanyakan manusia tidak sama dengan dirinya. Mereka mengamalkan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang dia amalkan tersebut, berupa kebatilan. Kemudian yang kedua, dia merasa minder karena merasa dia hanya seorang diri atau hanya beberapa orang saja, sementara kebanyakannya menyelisihi apa yang dia amalkan. Sehingga mulailah menimbang tolak ukur kebenaran bukan sesuai dan tidaknya amalan itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi melihat dari sisi kebanyakan orang yang berada pada satu amalan tersebut. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dan telah kita sebutkan pada keterangan yang sebelumnya, Allah tabaraka ta'ala menyebutkan di dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran berisikan pujian bagi bilangan yang sedikit atau sejumlah orang dengan jumlah yang sedikit. Allah puji mereka di dalam beberapa ayatnya yang mulia, dan bahkan sebaliknya Allah cela jumlah yang banyak di dalam beberapa tempat pula di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah puji bilangan yang sedikit di antaranya dalam firman tersebut, wa qalilun min ibadiyasy syakur wa qalilum ma hum, dan yang semisalnya. Adapun jumlah yang banyak, Allah juga mencela di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan mereka yang tinggal di permukaan bumi ini, maka niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula dalam pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan hadis yang berkisah tentang ditampakkannya keadaan para nabi-nabi sebelum Islam. Allah tampakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis tersebut Rasul menyatakan, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Saya melihat seorang nabi yang bersamanya hanya ada 3 hingga 9 pengikut. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan.
seorang nabi yang bersamanya hanya 1 orang pengikut dan 2 orang pengikut saja, menunjukkan selebihnya kafir, menunjukkan sisa dari pengikutnya selain dari bilangan yang disebutkan adalah musyrik, adalah kafir. Bahkan Rasul menyatakan wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Saya melihat pula seorang nabi dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Tidak ada seorang pun yang mengikutinya, menunjukkan nabi itu bersendirian. Bersendirian, ia dibangkitkan dalam keadaan seorang diri, tidak ada yang mengikutinya, menunjukkan bahwasanya semua umatnya menentang dakwah dan ajakan nabi tersebut. Dalam kisah ini demikian pula di dalam beberapa ayat yang tadi kita sebutkan dalam Al-Quran, menunjukkan kepada kita bahwasanya tolak ukur kebenaran bukan dilihat dari jumlah atau banyaknya orang yang melakukannya dan mengamalkannya, tapi yang dilihat dari sisi benar dan tidaknya sesuatu tersebut berdasarkan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sesuatu apakah bentuknya ucapan ataukah amalan atau keyakinan yang dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah al-haq, la miryata fih, tidak ada keraguan padanya, walaupun diselisihi oleh hampir seluruh dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Demikian pula sebaliknya, sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu sudah pasti kebatilan, la miryata fih, tidak ada keraguan padanya, walaupun dicocoki, diamalkan, dipraktekkan, diterapkan oleh hampir semua manusia yang berada di sekitar kita tersebut. Sehingga betapa banyak mereka orang-orang yang akhirnya tertipu dengan jumlah yang banyak tersebut, sampai akhirnya dia berpaling dari kebenaran, meninggalkan kebenaran dan meninggalkan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kemudian kita bacakan perkataan mu'allif selanjutnya. Qala al-Muwaffaq Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullah, berkata Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wa minal ajabi anna ahlal bid'ah yastadilluna ala kaunihim ahlal haqqi bikathratihim. Dan termasuk dari sesuatu yang mengherankan, kata beliau rahimahullah, bahwasanya ahlul bid'ah mereka berdalil untuk membenarkan sesuatu yang bersama mereka dan mengatakan mereka adalah ahlul haq dengan dalih bahwasanya jumlah mereka itu banyak, bikasratihim, dengan banyaknya jumlah mereka. Mereka berdalih bahwasanya mereka berada di atas kebenaran dan mereka adalah ahlul haq, sementara ahli sunnah adalah ahlul batil, disebabkan karena bangga mereka banyak pengikutnya, banyak jamaahnya, sementara yang bersama dengan ahli sunnah hanya segelintir saja di antara mereka. Wa kasrati amwalihim, demikian pula mereka berdalih benarnya mereka dengan melihat banyaknya harta-harta mereka, banyaknya para pendonatur, sehingga akhirnya pondoknya mulai megah. Melihat dari sisi banyaknya para mad'u-mad'unya dari kalangan orang-orang yang kaya, orang-orang yang elit, sehingga dijadikan sebagai tolak ukur bahwasanya dakwahnya adalah dakwah yang penuh dengan hikmah, dakwahnya adalah dakwah yang benar-benar berberkah, dan alasan-alasan yang semisalnya. Tujuannya adalah untuk membenarkan apa yang ada bersama dengan mereka, dan lebih miris daripada itu seluruhnya dijadikan sebagai tolak ukur perbandingan antara mereka dengan ahlil haq. Wal iyadzu billah.
wajahihim, demikian pula mereka berdalih dengan kedudukan mereka. Mereka adalah orang-orang yang penting, para direktur dan para elit-elit politik dan yang semisalnya, tokoh-tokoh masyarakat ada bersama dengan untuk kemudian membenarkan bahwasanya apa yang mereka miliki tersebut adalah kebenaran. Wa zuhurihim, demikian pula mereka berdalih beranggapan benarnya mereka disebabkan karena nampaknya dakwah mereka. Mulai disambut dari yang mudanya hingga yang anak-anaknya, bahkan yang tuanya. Dari beberapa lapisan masyarakat juga menyambut baik dakwah mereka, baik dari kalangan para du'afa, orang-orang yang lemah, dari kalangan para fuqara, ataukah dari kalangan orang-orang yang mulia terhormat, dari orang-orang kayanya. Mereka mulai berdalih bahwasanya dakwah mereka adalah dakwah yang penuh dengan hikmah. Yang mereka sampaikan adalah kebenaran karena mereka melihat lautan massa seakan-akan berkeliling di sekitar mereka. Ini dalilnya ahli batil. Sehingga mereka tidak berdalil dengan Al-Quran, mereka tidak berdalil dengan sunnah, mereka tidak pula berdalil dengan perkataan mereka para sahabat Rasul, para tabi'in, para atba'u tabi'in, dari 3 generasi mufaddalah yang dipuji oleh Nabi alaihi salam di dalam hadisnya. Karena prinsip mereka bukan melihat ke prinsip yang telah dipegang oleh salafun salih. Mereka ingin untuk kemudian membuat metode dakwah dengan cara mereka sendiri. Mereka ingin untuk kemudian memperbaharui dakwah mereka dengan cara-cara mereka sendiri, dengan meninggalkan prinsip salaf dan mulai memperbaharui tatanan dakwah mereka dengan prinsip-prinsip yang pada hakikatnya tidak mereka ambil dari mereka para salafun salih. Nah, yang lebih miris lagi, ada sebagian kelompok yang berupaya untuk kemudian menggabungkan antara prinsip salaf dan prinsip khalaf. Kata mereka prinsip salaf mumpuni dalam hal akidahnya, dalam hal tauhidnya, maka kita ambil akidahnya dari akidah salaf, kita ambil tauhidnya dari tauhid salaf. Tapi kita melihat salaf ini keterbelakangan dalam hal politik, dalam hal mengatur bahasa untuk kemudian disampaikan ke masyarakat dengan cakupan yang demikian luasnya. Kita melihat prinsip ikhwani dan yang setipe dengan mereka lebih mudah merekrut massa dan yang semisalnya. Akhirnya mulailah mereka menggabungkan antara prinsip salaf dengan prinsip khalaf tersebut, digabung. Nah, subhanallah, seakan-akan mereka tidak faham atau mutajahil, seorang yang pura-pura jahil pada hakikatnya alim, ia berilmu. Bahwasanya semua yang mereka inginkan, yang mereka cari tersebut ada di dalam lautan ilmu yang disampaikan oleh para salafun salih. Tatkala orang ingin melihat, mengkaji seperti apa dakwah, maka kajilah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa prinsip-prinsip di dalam berdakwah, maka kajilah prinsip-prinsip dakwah yang diterapkan oleh Rasul, para sahabatnya dan mereka para imamatul Islam. Ingin melihat seperti apa adab di dalam bergaul, lihatlah dakwah, adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi, para sahabatnya dan generasi-generasi soleh setelah mereka. Sehingga lengkap, tidak ada kekurangannya, sebagaimana sempurnanya Islam yang menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi sesuatu yang perlu untuk ditambahkan, apalagi dikurangi, yang nantinya akan mengurangi kadar kemuliaan Islam tersebut. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla.
Agama Islam adalah satu-satunya agama yang sudah sempurna, yang telah Allah sempurnakan. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di antara maknanya adalah la yahtajun ila nabiyyin ghaira nabiyyihim. Mereka tidak lagi butuh kepada seorang nabi pun selain nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ila syari'atin ghaira syari'ati nabiyyihim. Tidak pula mereka membutuhkan syariat selain dari syariat yang dibawa oleh nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah, "Fama lam yakun yauma idzin dina la yakunu al-yauma dina." Maka segala sesuatu apa saja yang tidak teranggap dikategorikan sebagai bagian agama oleh mereka para sahabat Rasul, oleh mereka Rasulullah dan para sahabatnya, maka pada hari ini pula kata beliau rahimahullah tidak teranggap sesuatu tersebut itu sebagai bagian dari agama. Menunjukkan bahwasanya prinsip ataukah sesuatu dikatakan bagian dari agama, yang diyakini akan berpahala seseorang menjalankannya, yang diyakini akan bisa mendekatkan diri bagi pelakunya, adalah dengan melihat sesuatu yang diajarkan, dipraktekkan oleh Rasul, para sahabatnya, dan generasi-generasi soleh setelah mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Yastadiluna ala butlani sunnah biqillati ahliha. Mereka berdalih untuk kemudian menyimpulkan batilnya ahli sunnah disebabkan karena sedikit yang mengikutinya, yang menghadiri kajiannya hanya segelintir orang saja. Sementara kami, kata mereka, yang menghadiri majelis kami ribuan, bahkan sampai diliput di media-media sosial. Tersebar ceramah kami di media-media sosial, baik melalui video, audio, atau yang semisalnya. Tersebar. Adapun ahli sunnah, mereka melihat sedikit pengikutnya, mulai mencemooh dan merendahkan ahli sunnah. Wa ghurbatihim wa du'fihim. Demikian pula mereka berdalih batilnya as-sunnah disebabkan karena asingnya sunnah tersebut, dianggap asing oleh masyarakat. Masyarakat berpandangan bahwasanya seorang yang melakukan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang aneh, yang ganjil. Ketika melihat ada seorang yang mengangkat kainnya di atas mata kakinya dalam rangka menjalankan perintah Nabi alaihi salam, Rasul mengatakan ma tahta al-ka'bi min al-izari fa finar, atau kama qala Nabi alaihi salam, sesuatu yang berada di bawah mata kaki seseorang, apakah bentuknya sarung atau yang semisalnya, maka tempat tinggalnya adalah di neraka jahanam. Tempat tinggalnya adalah di neraka jahanam, diancam oleh Rasul alaihi salam, menunjukkan bahwasanya kainnya Rasul dan para sahabatnya ketika mereka mengenakan sarung, jubah dan yang semisalnya adalah mereka meninggikannya di atas mata kakinya. Bahkan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan di dalam beberapa kitab-kitab hadis tentang kisah ditikamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu oleh seorang Yahudi. Kemudian ketika beliau terbaring setelah penikaman tersebut, maka mulailah satu persatu mereka umat manusia, kaum muslimin, mendatangi Umar ibn al-Khattab dan mulai menyebutkan pujian-pujiannya kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara sekumpulan dari mereka terlihat adanya seorang pemuda yang Umar melihat bahwasanya kain yang ia kenakan itu berada di bawah mata kakinya, menjulur hingga di bawah mata kakinya. Maka Umar ibn Khattab dalam keadaan menahan rasa sakitnya mengatakan kepada pemuda tersebut, "Ya gulam, irfa' izarak fa innahu atqa wa anqa." Wahai gulam, angkatlah sarungmu,
yakni diangkat sampai di atas mata kakinya. Karena yang demikian lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih angka, lebih bisa membersihkan pakaianmu dari kotoran-kotoran yang dilalui oleh seorang ketika ia berjalan di atas permukaan tanah. Lebih atqa dan lebih angka. Ini di antara nasihat Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Namun subhanallah, kita melihat karena betapa menyebarnya kejahilan, mulailah para pemuda-pemuda Islam jahil tentang ad-din, tentang ilmu. Mulailah kitab-kitab hadis yang dikarya dengan susah payah oleh mereka para salafun salih. Kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab-kitab sunan seperti halnya Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang semisalnya, kitab-kitab Musnad, Musnad Ahmad dan yang semisalnya mulai ditinggalkan. Kaum muslimin mulai tersibukkan dengan ilmu-ilmu dunia. Yang ia buka adalah cara untuk kemudian mempelajari bagaimana caranya agar supaya nantinya ketika dia dewasa bisa menghasilkan uang, bisa bekerja dan yang semisalnya. Mulailah ketika kitab-kitab hadis ditinggalkan, jahil mulai mewabah. Akhirnya dari sisi sudut pandang mereka terhadap sunnah mulai berubah drastis. Mereka pandang sunnah sebagai sesuatu yang aneh. Mereka pandang orang yang mengamalkan sunnah sebagai sesuatu yang asing, yang tidak terbiasa mereka melihatnya. Sehingga dijadikan sebagai bahan olok-olokan, dijadikan sebagai bahan cemoohan, dijadikan bahkan sebagai bahan hinaan di tengah-tengah mereka, wal'iyadu billah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ada lagi yang berani mengolok-olok jenggot seperti Syaqi Mudrim, yang ia mengatakan bahwasanya seseorang yang memelihara jenggot, maka semakin panjang jenggotnya menunjukkan dia semakin dungu katanya. Wal'iyadzubillah. Semakin dungu. Semakin goblok. Wal'iyadzubillah. Karena katanya berdasarkan teori medis, yang namanya nutrisi ke otak tersebut, kalaulah semisal jenggot seseorang dibiarkan panjang, seharusnya otak mengambil dan menyerap nutrisi tersebut, sehingga semakin berkembang otak seseorang, semakin sehat otak seseorang, akhirnya diambil oleh jenggot-jenggotnya. Fa ya subhanallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Sya'id, Majnun, Mudlim. Wa ya subhanallah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Perkataan yang terang-terangan berani mengolok sunnah Rasul. Perkataan yang berani bahkan berbicara tentang agama Allah Azza wa Jalla yang tidak ada pendahulunya sebelum dirinya. Sehingga ahli sunnah dibedakan dari yang selainnya dengan apa yang mereka amalkan tersebut mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang mereka praktekkan benar-benar mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dengan pemahaman mereka para salafun as-salih. Karena ilmu ad-din, ilmu agama ini diambil secara estafet. Ketika mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima agama ini, menerima ilmu syariat ini langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka memberikannya secara estafet kepada generasi yang hidup setelah mereka. Generasi yang hidup setelah mereka pun juga memberikannya kepada generasi yang berikutnya hingga sampai ke zaman kita saat ini. Sehingga disebutkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, al-isnadu minad din, laula al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Sesungguhnya sanad-sanad itu adalah termasuk dari prinsip yang ada di dalam agama ini. Membicarakan sesuatu dengan sanad. Ketika seorang mengatakan pada zaman terdahulu bahwasanya yang demikian adalah sesuatu yang disunahkan,
maka wajib baginya untuk menyandarkan perkataannya tersebut secara bersanad hingga ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman salaf demikian yang mereka praktekkan. Ketika seorang meyakini sesuatu, maka mereka tanyakan keyakinannya, apakah ia melandasi keyakinannya secara bersanad hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Sehingga beliau menyebutkan sanad itu termasuk dari bagian agama. Laulal isnad, kalau bukan karena sanad hadis, maka laqala man syaa ma syaa, maka pastilah seseorang akan bisa sekehendaknya berbicara apa saja yang dia inginkan tanpa harus dituntut untuk mencari referensinya dari riwayat hadis yang bisa dihadirkan secara bersanad hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sanad itulah akhirnya mereka para ulama ahli hadis bisa memilah dan membedakan antara yang dhaifnya dengan yang sahihnya. Dengan sanad itulah akhirnya mereka para ulama ahli hadis bisa membantah ideologi, keyakinan, amalan-amalan ahli bid'ah, ahli dhalal. Karena ketika mereka dihadirkan dengan riwayat-riwayat yang palsu tersebut, maka mereka membantahnya dengan melalui dan meninjau sanad-sanad periwayatan yang mereka riwayatkan tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Fayaj'aluna ma ja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalil al-haq wa alamat as-sunnah dalilan 'ala al-batil. Maka dia mulai menjadikan orang-orang ahli al-batil ini mulai menjadikan sesuatu yang sudah telah dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dari satu kebenaran ataukah sebagai tanda dari tanda-tanda sunnah, dijadikan oleh ahli al-batil sebagai dalil 'ala al-batil, petunjuk dari batilnya sesuatu tersebut. Karena diselisihi oleh masyarakat, diselisihi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka menganggap asing orang yang mempraktekkannya dan mengamalkannya. Padahal itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul, dianjurkan oleh Rasul dan dijadikan prinsip di dalam Islam. Namun mereka mulai dengan berani menyandarkan lafaz-lafaz kebatilan kepada sesuatu tersebut. Wal'iyadu billah. Fa'inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbarana biqillati ahli al-haqqi fi akhir zamani wa ghurbatihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullahu taala, telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya ahlul haq pada akhir zaman nanti akan menjadi orang yang paling sedikit jumlahnya. Ahlul haq pada akhir zaman Nabi, pada akhir zaman nanti, Rasul alaihi salam telah mengkhabarkan jauh hari sebelumnya bahwasanya jumlah mereka akan semakin sedikit dan sedikit. Wa ghurbatihim, demikian pula Rasul mengkhabarkan bahwasanya dengan sedikitnya jumlah mereka, mereka dipandang asing oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Sedikit jumlahnya, asing dari sisi penampilannya, asing pula dari sisi dakwahnya, asing pula dari sisi amalan-amalannya, dianggap asing oleh masyarakat muslimin. Padahal itulah yang mereka dapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah praktek nyata sebenarnya mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka ambil praktek nyata tersebut dari Nabi mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dhuhuru ahli bid'ah wa kathratihim, dan Rasul juga akan mengkhabarkan bahwasanya pada akhir zaman nanti mulailah bermunculan ahli bid'ah dan banyaknya jumlah mereka. Lakinnahum salaku sabilal umami fi istidlalihim ala anbiya'ihim wa ashabi anbiya'ihim bi kathrati amwalihim wa auladihim. Yang pada hakikatnya, kata beliau rahimahullah, pendalilan yang digunakan oleh ahli batil
untuk menyematkan lafaz kebatilan kepada ahli haq adalah dalil yang digunakan dan telah ditempuh oleh umat-umat sebelum Islam tatkala berdalih kepada nabi-nabi mereka dan para pengikut nabi-nabi mereka. Mereka mulai memamerkan harta-harta mereka, bangga dengan kekayaannya, bangga dengan jumlah anaknya, wa dha'fi ahlil haq, dan mereka berdalih bahwasanya ahlil haq adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah. Untuk kemudian menjadikan tolak ukur mereka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tolak ukur mereka mencemooh dakwah para nabi Allah tabaraka wa taala. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Hud, mereka berani untuk kemudian mengatakan kepada nabi mereka bahwasanya pengikut-pengikutnya adalah baziyar ra'yi, orang-orang yang bazi, yang rendah dari sisi akalnya dan pikirannya. Sementara yang menyelisihi nabi tersebut adalah dari kalangan para pembesar-pembesar mereka. Sebagaimana yang Allah sebutkan pula di dalam surat Saba ayat yang ke-35. Mereka mengatakan wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka mengatakan kepada nabi mereka, sesungguhnya kami adalah orang yang paling banyak harta-hartanya, paling banyak pula anak-anaknya. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kita sudah pasti tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdalih kebahagiaan mereka di hadapan Allah, berdalih bahwasanya mereka adalah seorang yang benar disebabkan karena urusan materi, urusan harta, urusan kedudukan dan jumlah di hadapan para nabi mereka tersebut. Sehingga dalih yang digunakan ahli bid'ah untuk mencemooh ahli haq tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir dari umat-umat sebelum Islam ketika mereka membantah nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Fa'in qulta, bila engkau masih memiliki pertanyaan dan mengatakan inna Hiraqla, sesungguhnya Raja Hiraql, Raja Heraklius, raja dari kaum Romawi ketika itu, lama sa'ala Abu Sufyan an atba'in Nabi, tatkala bertanya kepada Abu Sufyan tentang para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena diriwayatkan Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik, ketika itu berada di kerajaannya. Kemudian dipanggil oleh Raja Hiraql, kemudian beliau pun berbicara kepada Abu Sufyan dan yang bersamanya. Di antara dari perkataan Heraklius atau Hiraql kepada Abu Sufyan ketika itu, ayazidun, apakah para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalian sebutkan ia sebagai nabi, apakah jumlah mereka itu bertambah? Ayazidun. Qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik mengatakan, na'am, benar. Jumlah nabi tersebut itu senantiasa terus bertambah, tidak berkurang. Thumma faqala Hiraql, maka Raja Hiraql mengatakan, kadzalikal iman, seperti itulah iman. Dan diriwayatkan pada awal kali Raja Hiraql mendengarkan berita kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada keinginan pada dirinya untuk kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun karena dilihat para pengikutnya, para pegawai-pegawainya, para orang-orang yang dekat yang berada di sekitarnya mulai ada upaya untuk meninggalkan dirinya dan tidak menyukai sikapnya, maka berubahlah keinginan tersebut. Raja Hiraql
tetap berada di atas kekufurannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan di dalam beberapa riwayat seperti halnya di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala bagaimana Raja Herakl mengumpulkan semua masyarakatnya dan semua pembesarnya kemudian memerintahkan agar pintu-pintu keluar untuk dikunci. Kemudian Raja Herakl menyampaikan di hadapan mereka keinginan dirinya untuk mengimani dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya ditentang oleh seluruh dari masyarakatnya, demikian pula para pegawai-pegawainya. Raja Herakl mengatakan kepada Abu Sufyan, "Kadzalikal iman," seperti itulah iman, kata Raja Herakl. Dari riwayat ini disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, "Faju'ilatil kasratu mi'yaran ala sihhatin nubuwah." Raja Herakl dalam riwayat tersebut menjadikan tolak ukur kebenaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan banyaknya jumlah pengikutnya. Maka untuk menjawab riwayat ini belum menyebutkan al-jawabu min wajhain. Menjawabnya adalah kita menjawab dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah anna hadza lam yu'khadh li wahdihi. Bahwasanya dasar ini tidak kemudian diambil hanya satu dasar saja. Karena disebutkan dalam riwayat tersebut Raja Herakl juga menanyakan kepada Abu Sufyan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sampai akhirnya pada penghujung riwayat tersebut Raja Herakl membenarkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia dengan tegas mengatakan kepada Abu Sufyan, in kana fi qulta haq, kalau semisal apa yang kau sampaikan tersebut adalah kebenaran, wa sayamliku ma tahta qadamayya hatain, maka pastilah nabi tersebut akan bisa berhasil memiliki apa yang saya injak dengan kedua kakiku ini, yakni kekuasaan atas kaum Romawi. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah bahwasanya Raja Herakl tidaklah kemudian menjadikan sebagai tolak ukur untuk membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hanya menyandarkan pada pertanyaan tersebut. Balkana ba'da an istadalla bisairil umur ala sihhatin nubuwwati nabiyyina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sebelumnya menanyakan beberapa pertanyaan untuk kemudian semakin memperjelas tentang kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah kalau semisal dijadikan itu sebagai standar yang pokok dan utamanya dalam keadaan melalaikan dan melupakan pertanyaan-pertanyaan selainnya. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, kalimat yazidun lam yakun aktsarul khalqi. Kalimat yazidun yang disampaikan oleh Abu Sufyan kepada Raja Herakl bahwasanya para pengikut Nabi tersebut itu semakin bertambah, tidak kemudian memberikan konsekuensi bahwasanya jumlah mereka itu menjadi lebih banyak dibandingkan yang lain. Yazidun tidak kemudian memberikan makna aktsarul khalqi, mereka adalah jumlah yang paling banyak dari semua makhluk yang lainnya. Fa'adaduhum kana fi ziyadah wa laysa fi nuqsan. Maksudnya adalah jumlah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertambah dan tidak mengalami pengurangan. Terus bertambah dan tidak mengalami pengurangan. Bukan artinya adalah banyak dari sisi jumlahnya, tapi maknanya adalah bertambahnya jumlah mereka. Wa majmu'i ziyadati bin nisbati ila sa'iril khalqi qalilun. Akan tetapi ditinjau dari sisi jumlah bertambahnya seluruh dari para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditinjau dari jumlah semua makhluk yang lainnya, itu masih sangat sedikit, kata beliau rahimahullah. Wa hadzal mafhum mutabiqun limantuqi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman yang seperti ini diambil dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bada'al islamu ghariba, sesungguhnya Islam pada awal kali munculnya
adalah dalam keadaan ghariba, dalam keadaan asing di tengah-tengah masyarakatnya, menunjukkan bertambahnya pengikut Rasul, tidak kemudian menyebutkan bahwasanya banyaknya jumlah mereka dan hilangnya keterasingan yang diamalkan oleh mereka umat Islam ketika itu. Kemudian di sini ma'alif rahimahullah hafizahullah menukilkan salah satu perkataan dari Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Dan beliau sendiri Bakar bin Abdullah Abu Zaid terdapat beberapa penukilan yang kita dengarkan dari sebagian mereka para ulama yang memuji beliau dan memuji karya-karyanya. Di antaranya adalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Namun disebutkan di dalam beberapa referensi bahwasanya pada akhir-akhir setelahnya Bakar bin Abdullah Abi Zaid ini memiliki kecenderungan untuk kemudian membenarkan apa yang dimiliki oleh Sayyid Qutb berupa penyimpangan, demikian pula pemikirannya dan yang semisalnya. Bahkan disebutkan ia membuat satu kitab yang akhirnya disambut dengan gembira dan riang hati oleh mereka para hizbiyun, dan digunakan untuk menembak, menyasar mereka para ahli sunnah. Falhasil disebutkan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ketika itu terus memberikan nasihat kepada Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Bahkan ketika dari beberapa pihak mulai berdatangan dan mengeluhkan tentang kitab-kitab Bakar bin Abdullah Abu Zaid, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah tetap membelanya dan mengatakan, huwa akhi, dia adalah saudara kita. Beliau masih berharap untuk kemudian dengan nasihat yang beliau sampaikan secara pribadi akan bisa merubah sikap, demikian pula perbuatan-perbuatannya. Namun diriwayatkan semakin bertambah hari, bahkan ketika dinasihati secara langsung, ketika itu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah memerintahkan untuk kemudian Bakar bin Abdullah Abu Zaid membuat lagi satu karya untuk kemudian membantah mereka para hizbiyun dan berlepas dirinya terhadap sesuatu yang diaku oleh mereka bahwasanya dari karya-karyanya tersebut yang ia maksudkan adalah ahli sunnah. Namun falhasil ketika Syekh Rabi telah memberikan nasihat kepada dirinya, tidak terlihat adanya penulisan yang dikarya oleh beliau dan disebutkan bantahan sebagaimana yang beliau inginkan. Bahkan yang ada setelahnya adalah kitab yang berisikan dukungan kepada mereka Sayyid Qutb dan orang-orang yang bersama dengan dirinya. Hingga akhirnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah membuat bantahan ilmiah terhadap karya-karya yang dibuat oleh Bakar bin Abdullah Abu Zaid tersebut. Demikian pula oleh Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah, ternukilkan beliau mengatakan tatkala ditanya tentang sosok Bakar bin Abdullah Abu Zaid, beliau mengatakan Bakar bin Abdullah Abu Zaid la yastahiqqu as-sana. Bakar bin Abdullah Abu Zaid adalah seorang yang tidak berhak untuk kita puji. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Bal huwa rajulun qutbi. Bahkan dia adalah seseorang yang berpaham qutbi. Sayyid Qutb terpengaruh dengan fikrah-fikrahnya, dengan paham-pahamnya. Yudafi'u Sayyid Qutb difa'an qawiyan mustamitan. Bahkan dia adalah seorang yang membela Sayyid Qutb dengan pembelaan yang kuat dan pembelaan yang sangat keras. Ia bela karya-karya Sayyid Qutb dalam keadaan sekian banyak kritikan-kritikan yang ada di dalamnya disebutkan secara gamblang oleh mereka para ulama, di antaranya oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala.
Sehingga walhasil dengan beberapa dari keterangan tersebut, wa ila keterangan tentang hal ini masih banyak yang lainnya yang tidak kita nukilkan, maka kita tidak membacakan perkataan Bakar bin Abdullah Abu Zaid tersebut. Nah, sehingga kita loncat ke perkataan mu'alif yang setelahnya, wa iyyaka an tad'if wa taftur an i'tiqadil haqq waltizamihi likasratil mukhalifina wal munawiina. Maka janganlah engkau merasa lemah, engkau merasa futur, lemah semangat untuk kemudian meyakini kebenaran dan komitmen dengan kebenaran tersebut, disebabkan karena banyaknya orang-orang yang menyelisih kebenaran dan menentang kebenaran tersebut. Jangan merasa lemah dan jangan merasa berputus asa, futur, lemah semangat untuk terus meyakini dan mengamalkannya. Fatardha bid-duni wal batil, sehingga akhirnya engkau ridha untuk memilih sesuatu yang menyelisih al-haq dan engkau ridha dengan kebatilan. Fala tastauhish min qillatir rafiq, demikian pula janganlah engkau merasa minder, berkecil hati disebabkan karena sangat sedikit kawan-kawanmu. Mungkin kamu tinggal di satu tempat, tidaklah kamu melihat ada seorang yang berakidah sebagaimana dirimu, beramal sebagaimana dirimu, bermanhaj sebagaimana dirimu, melainkan seseorang yang sangat jauh dari tempat tinggalmu. Kamu bersendirian di tempat tersebut. Jangan merasa berkecil hati untuk kemudian akhirnya kamu berputus asa dan lemah dari memegang kebenaran. Bal ista'in billahi wasbir, bahkan yang seharusnya kamu lakukan adalah meminta pertolonganlah kepada Allah Azza wa Jalla dan bersabarlah. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik adalah diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih baik. Disebutkan oleh Rasulullah alaihi salam, inna min waraikum ayyamas sabri as-sabiru fihinna kal qabid 'alal jamri li'amilin fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi. Faqalu ya Rasulullah ajru 50 minhum? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal minkum, atau kama qala Nabi alaihi salam. Kata Rasul dalam riwayat tersebut, sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari yang seseorang wajib untuk terus bersabar dan bersabar. Ayyamus sabr, hari-hari kesabaran. Hari-hari yang kesabaran seorang itu akan diuji. Akan mulai terbedakan antara ahli batil dengan ahli haq dengan kesabaran-kesabaran mereka. As-sabiru fihinna, seorang yang bersabar pada hari-hari tersebut, Rasul menggambarkan kal-qabid 'alal jamr, seperti halnya seorang yang memegang bara api. Bara api bisa kita bayangkan demikian panasnya. Bara api tersebut kita genggam, kita pegang dengan erat. Jangankan memegangnya, menyentuh saja akan bisa melepuhkan kulit kita. Apalagi Rasul menyebutkan kesabaran yang bisa kita gambarkan dan diumpamakan pada hari-hari tersebut seperti bersabarnya seseorang memegang al-jamr, bara api yang demikian menyala. Menunjukkan dia harus memegangnya, tidak boleh melepasnya. Menunjukkan dia harus dengan erat menggenggamnya, tidak boleh membuangnya. Karena itulah akidahnya, karena itulah prinsipnya, karena itulah riwayat-riwayat yang telah dia dengarkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dipegang, yang harus dia kokoh untuk kemudian menggenggamnya. Meninggalkannya menunjukkan dia meninggalkan kebenaran, meninggalkan sunnah Nabi Alaihi Salam. Menunjukkan dengan dia memegang sunnah, dengan dia menggigit sunnah, dengan dia menggenggam erat sunnah, menyebabkan akhirnya dia harus menahan rasa sakit, harus terkelupas kulitnya,
harus melepuh pula kulitnya, harus mungkin terbakar pada sebagian kulitnya. Namun itu adalah sebagai keharusan, sehingga Rasul menyebutkan kal qabid 'alal jamr, seperti halnya bersabarnya seseorang ketika memegang bara api yang demikian panas. Sehingga Rasul menyatakan li'amilin fihinna, pahala yang Allah peruntukkan bagi yang melakukan amalan di hari-hari tersebut, mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalih, semisal pahala yang Allah berikan kepada 50 orang yang mengamalkan seperti halnya apa yang mereka amalkan. Seseorang yang mengamalkan satu sunnah di hari-hari bersabar tersebut, sehingga menyebabkan akhirnya dia diintimidasi, sehingga menyebabkan akhirnya mungkin dia diusir oleh keluarganya, sehingga menyebabkan akhirnya dia dihina, direndahkan ketika keluar dari rumahnya. Ketika bertemu dengan mereka, orang-orang yang ia temui di jalan, mungkin dicemooh, dipandang sebelah mata dan yang semisalnya. Tapi dia terus mengamalkannya, dia terus bersabar di dalam menghadapi gangguan-gangguan tersebut. Dengan bersabarnya dirinya, Rasulullah alaihi salam menyebutkan apa yang dia amalkan dari satu sunnah dikali lipat gandakan 50 kali lipatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka para sahabat Rasul bertanya kepada Nabi alaihi salam, "Ya Rasulullah, apakah 50 orang tersebut yang mengamalkan seperti hanya apa yang mereka amalkan sehingga pahala mereka Allah berikan seperti hanya amalan ke-50 orang tersebut adalah 50 orang yang mengamalkan seperti mereka, bukan dari kalangan sahabat Rasul alaihi salam?" Rasul mengatakan, "La, bal khamsina minkum." Bahkan 50 orang tersebut adalah 50 orang yang mengamalkan dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sekian banyak riwayat hadis yang mungkin kita pernah mendengarkannya, atau mungkin kita pernah membacanya dan mengetahuinya, bahkan bahwasanya amalan yang diamalkan oleh sahabat Nabi alaihi salam dari sisi keutamaannya sangat berbeda jauh dengan yang diamalkan oleh orang selain dari sahabat Rasulullah alaihi salam. Walaupun dari sisi jumlah amalan yang mereka amalkan berbeda drastis antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana riwayat yang sahih, Rasulullah alaihi salam menyebutkan, "La tasubbu ashabi, fawalladzi nafsi Muhammadin biyadihi, law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Janganlah kalian mencela para sahabatku, kata Nabi alaihi salam, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Kalaulah semisal salah seorang di antara kalian yang bukan dari sahabat Rasul menginfakkan sebesar satu gunung Uhud emas, maka niscaya tidak akan bisa sebanding dengan seukuran setengah atau satu mud atau bahkan setengahnya sedekah yang disedekahkan oleh para sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini menunjukkan apabila pahala yang mereka dapatkan adalah seperti halnya 50 orang para sahabat Rasul yang mengamalkan amalan tersebut, menggambarkan bahwasanya pahala yang dilakukan oleh seorang yang bersabar di atas sunnah di hari-hari yang penuh dengan kesabaran ketika itu adalah pahala yang demikian besar, pahala yang demikian berat ketika ditimbang nanti pada yaumul qiyamah. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang-orang yang bersabar tatkala beramal, tatkala beribadah, maka dengan kesabaran mereka Allah sebutkan Allah kali lipat gandakan pahalanya bighairi hisab, dengan tanpa ada perhitungan, menunjukkan tidak bisa dikalkulasi dengan kalkulasi yang pasti, karena yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di siang hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.